7 manusia ini masih hidup sampai detik ini. Mereka tidak bisa mati. Mereka telah hidup selama ribuan tahun, menyaksikan peradaban bangkit dan runtuh, melihat kerajaan besar lahir dan musnah, namun mereka tetap ada. Siapa mereka? Kenapa mereka terkutuk? Atau diberkati dengan kehidupan abadi? Dan di mana mereka sekarang? Jika kamu mendengar ini, jangan skip video ini, karena apa yang akan kamu dengar akan mengguncang pemahamanmu tentang kehidupan, kematian, dan akhir zaman. Sebelum kita lanjut, bantu channel ini berkembang dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Dan tolong beritahu kami di kolom komentar, dari mana kamu menonton video ini sekarang. Apakah dari Indonesia, Malaysia, Singapura, atau negara lain? Kami sangat ingin tahu. Dalam berbagai kitab suci dan tradisi keagamaan, ada kisah-kisah tentang manusia yang ditakdirkan untuk terus hidup hingga hari kiamat tiba. Mereka bukan dewa, bukan malaikat, tetapi manusia biasa, yang karena suatu peristiwa atau perintah ilahi, harus menanggung beban kehidupan yang tidak berkesudahan. Beberapa dari mereka hidup sebagai saksi atas kebesaran Allah, sementara yang lain hidup dalam penyesalan dan siksaan yang tak pernah berakhir. Mari kita telusuri satu persatu, siapa saja 7 orang ini, apa yang membuat mereka istimewa, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah mereka. Orang pertama yang harus kita bicarakan adalah Nabi Isa alaihi salam, atau yang dikenal sebagai Yesus Kristus dalam tradisi Kristen. Kisahnya adalah salah satu yang paling menakjubkan dalam sejarah kemanusiaan. Dalam Islam, Nabi Isa adalah salah satu Rasul Allah yang paling mulia, seorang Nabi yang lahir tanpa ayah, dari Maryam yang suci. Dia diutus kepada Bani Israel dengan mukjizat-mukjizat luar biasa, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan yang berpenyakit kusta, bahkan berbicara sejak dalam buayan. Namun, yang membuat Nabi Isa berbeda dari nabi-nabi lainnya adalah dia tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Ketika musuh-musuhnya dari kalangan Yahudi bersekongkol untuk menyalibnya, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, dan orang lain yang diserupakan dengan wajahnya lah yang disalibkan. Al-Quran dengan tegas menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 157 hingga 158 bahwa mereka tidak membunuh Nabi Isa dan tidak menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Allah telah mengangkatnya kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nabi Isa alaihi salam sekarang berada di langit, dalam keadaan hidup dengan jasad dan ruhnya, menanti waktu yang telah Allah tetapkan untuk turun kembali ke bumi. Kedatangan keduanya ini akan menjadi salah satu tanda-tanda besar menjelang hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam banyak hadis sahih, bahwa Nabi Isa akan turun di dekat Menara Putih, di sebelah timur Damaskus, mengenakan pakaian berwarna kuning, kedua tangannya bertumpu pada sayap 2 malaikat. Ketika dia turun, dia akan memimpin umat muslim, menegakkan syariat Islam, memecahkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah, dan memerangi Dajjal, sang penipu besar yang akan muncul di akhir zaman. Nabi Isa akan membunuh Dajjal di pintu Lud, sebuah tempat di Palestina. Setelah itu, masa pemerintahan Nabi Isa akan menjadi masa yang penuh dengan keadilan dan kemakmuran, di mana tidak ada lagi permusuhan, tidak ada perang, dan manusia hidup dalam kedamaian yang sejati. Dia akan hidup selama 40 tahun setelah turunnya, kemudian wafat sebagai manusia biasa, disalatkan oleh kaum muslimin, dan dimakamkan. Ini adalah bagian dari rencana ilahi yang agung, di mana Nabi Isa menjadi saksi hidup atas keesaan Allah dan kebenaran Islam hingga akhir zaman. Orang kedua yang tidak akan merasakan kematian hingga hari kiamat adalah Nabi Khidir. Sosoknya misterius, namanya bahkan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi kisahnya diabadikan dalam surah Al-Kahfi. Nabi Khidir adalah hamba Allah yang telah diberi ilmu laduni, yaitu ilmu langsung dari Allah tanpa